Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama Ustazah Rati ya. Ustazah kali ini akan memberikan kisi-kisi mengenai materi hamzah wasol ya. Ya, karena kebanyakan yang diuji pada saat tes pembaca, ya banyak letak kesalahannya di hamzah wasol ya. Hamzah wasol itu ya, Al-Qur'annya itu menggunakan Al-Qur'an khusus ya, tidak diterapkan tidak diaplikasikan di Al-Qur'an biasa ya. Al-Qur'an yang cetakan Indonesia tapi cetakannya itu dari Arab ya. Ya, cetakan internasional. Itu adalah namanya adalah Al-Qur'an Ras Usmani ya, cetakan Arab ya. Ya. Ustazah harap Anda sudah bisa mengaplikasikannya di Al-Qur'an ya, Al-Qur'an yang khusus ya, karena materi jilid 2 atau materi tentang metode Al-Kalam itu, Iqra Tahfiz Quran metode Al-Kalam itu selaras dengan aplikasinya menggunakan Al-Qur'an Ras Usmani ya. Ingat ya. Jadi Ustazah mau memberikan kisi-kisi hari ini video tentang bagaimana membaca apabila kita menemukan dalam bacaan kita ada tanda hamzah wasol. Ya, hamzah wasol yang seperti ini ya. Ya. Hamzah wasol itu terdiri dari beberapa macam ya. Ya. Hamzah wasol ada yang tidak dibaca. Yang mana yang tidak dibaca? Masih ingat? Ya, yang ada di tengah kalimat. Di tengah kalimat dia tidak dibaca ya hamzah wasolnya, jadi diabaikan saja. Tapi ketika hamzah wasolnya itu berada di awal kalimat ya, ingat ya Ustazah, di awal kalimat berarti hamzah wasolnya itu dibaca A atau bervokal A atau biasa disebut dengan fathah ya. Apabila hamzah wasol itu dia berada di awal kalimat, lalu dia diikuti dan bertemu dengan huruf lam setelah hamzah wasol ya, maka dibacalah dengan al. Hamzah wasolnya dibaca a ya, bertemu dengan lam jadi al ya. Ya begitu. Sedangkan ada hamzah wasol juga ketika dia bertemu dengan diikuti oleh huruf selain huruf lam dan berada di awal kalimat, berarti itu dilihat berdasarkan huruf ketiganya, dihitung dari hamzah wasol ya Nanda. Ya, dihitung dari hamzah wasol. Misalnya dari hamzah wasol 1, 2, 3. Ketika kita menemukan huruf ketiganya itu harokatnya atau tanda bacanya itu fathah atau vokalnya A dan vokalnya I atau harokatnya kasro, vokal wasolnya dibaca iya nak, karena huruf karena fathah dan kasro itu berteman, huruf dibaca i atau dibaca kasro ya. Selanjutnya, apabila Ananda Soleha menemukan dari hamzah wasol dihitung berdasarkan huruf ketiganya 1, 2, 3, itu dia harokatnya atau tanda bacanya itu u, maka hamzah wasolnya dibaca u. U dan u sama ya. Iya. Begitu ya. Nah, terus hamzah wasol yang kelima ya. Hamzah wasol yang kelima ini agak sedikit sulit ya, harus dianalisis karena ini hamzah wasol dia pertemuan antara hamzah wasol dan tanwin ya. Pertemuan antara tanwin dan hamzah wasol. Iya. Kalau kita menemukan ada tanwin, baik itu dhamma tanwin, kasro tanwin dan fathah tanwin, maka dan dia bertemu dengan hamzah wasol, maka huruf hamzah wasolnya itu ditambah dengan ni, terus tanwinnya dihilangkan ya. Iya.
Betul sekali. Jadi ya begitu ya, harus dipahami itu ya. Ya. Ustazah contohkan ya bagaimana misalnya di latihan 3 dulu ya, coba dibuka semua, silahkan dibuka bukunya halaman 15 jilid 2 ya. Ya di situ ada faqulush hadu, ada hamzah wasol yang berada di tengah kalimat ya, berarti diabaikan saja, jangan dibaca, tidak dibaca. Jadi faqulush hadu gitu ya. Terus ada lagi zulfaqli, nah itu tidak dibaca karena dia berada di tengah kalimat. Terus contohnya lagi, kalau dia berada di awal kalimat ya, di contohnya lagi masih di halaman 15, Al-Azizul Hakimu, masih ingat di awal kalimat dibaca vokal A, dibaca A ya, dibaca fathah, bertemu dengan huruf lam ya. Ingat ya, apabila dia bertemu dengan huruf lam maka hamzah wasalnya dibaca A. Apabila dia bertemu dengan selain daripada huruf lam maka harus melihat dari berdasarkan huruf ketiganya, dihitung mulai dari hamzah wasal ya. Ya, harokatnya atau tanda bacanya dilihat dari huruf ketiganya. Ya, kalau huruf ketiganya A atau I maka bacanya I ya. Kalau huruf ketiganya itu tanda bacanya U maka hamzah wasalnya dibaca U ya. Contohnya lagi. Ya, contohnya lagi ya, yang masih di halaman 15 ya. Contohnya ada di situ kalimatnya usjud wa qatarib. Usjud wa qatarib. Ustazah membaca hamzah wasalnya dengan U ya, dengan vokal U. Kenapa? Karena kita hitung mulai dari hamzah wasal dulu ya, 1 2 3. Oh, tanda bacanya di situ U atau dhamma. Oh, berarti hamzah wasalnya dibaca U, bukan dibaca I atau A ya. Ingat ya, karena dia selain dari huruf lam, la ya, selain dari huruf lam maka dibaca sesuai berdasarkan huruf ketiganya. Kan di sini kita menemukan huruf ketiganya itu dhamma, maka dibaca hamzah wasalnya dibaca U ya, atau dhamma. Jadi U bacanya usjud wa qatarib. Usjud wa qatarib ya. Begitu ya anak soleha. Terus ada lagi ya contoh lainnya. Di sini kita lihat ada kalimat isbiru wa sabiru. Kenapa Ustazah bilang isbiru wa sabiru? Karena Ustazah lihat di huruf ketiganya itu di kalimat tersebut tanda bacanya atau harokatnya itu asroya atau I, maka hamzah wasalnya dibaca I. Isbiru wa sabiru. Ada lagi ya, gitu ya anak soleha. Semoga bisa dipahami lagi ya, karena mungkin karena libur selama 3 bulan, mungkin Anda soleha sudah lupa pembelajaran ITQ sebelumnya ya. Ustazah buat video ini untuk mengingatkan Ananda Soleha pembelajaran yang lalu ya, agar Ananda Soleha tidak lupa dan bisa membaca dengan baik dan benar pada saat ujian penaikan jilid nanti ya. Karena kenapa hamzah wasol? Kenapa Ustazah buat video hamzah wasol? Karena banyak letak kesalahannya di materi ini, materi hamzah wasol. Jadi harap diperhatikan baik-baik ya apabila ada hamzah wasol di bacaan ujian nanti. Ya, Ustazah lanjut lagi ya. Yang contoh berikutnya mengenai pertemuan tanwin dan hamzah wasol ya. Ketika kita menemukan ada tanwin, baik itu tanwin fathah tanwin, kasroh tanwin maupun dhamma tanwin, dia bertemu dengan hamzah wasol, berarti itu bacanya harus ditambahkan nih ya. Sebelumnya itu tanwinnya dihilangkan dulu, lalu tanwinnya dihilangkan lalu ditambah dengan huruf mi ya.
dengan ni, dengan ni ya, dibaca ni ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi coba buka semua bukunya, silahkan dibuka bukunya Nanda Soleha di halaman 17. Ya, di situ kita lihat ada bahasanya yang tadinya khairul wasiyah menjadi khaironil wasiyah ya. Khaironil wasiyatu. Ya, begitu ya cara bacanya. Yang tadinya dia yauma izil haqqo menjadi yauma izinil, izinnya berubah jadi zi dan ditambah dengan ni ya, zinil haqqu ya. Ya, begitu ya. Begitu ya, Ustazah menjelaskan, sudah bisa dipahami? Ya, begitu. Contoh berikutnya lagi ya. Nuhu benahu, yang tadinya nuhu benahu menjadi hunnya itu hunnya itu berubah jadi hu saja, lalu ditambahkan ni nuhunib gitu ya. Nuhunib nahu begitu ya. Hunnya dihilangkan menjadi hu saja, lalu ditambahkan ni menjadi nuhunib nahu begitu ya.